Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Vicky Arya di Storycam. Kali ini kita berada di konten Jari Kiri, Jelajah Diri, Kisah Misteri. Baik, Le. Kali ini kita bakal menceritakan salah satu cerita yang saya dapatkan dari sahabat saya di suatu kampung yang jauh dari lokasi kita syuting. Bahwasanya di kampung dia, Le, ada satu orang yang dipercayai mampu mengobati semua penyakit masyarakat yang ada di kampung tersebut. Kalian pasti tahu lah ya, kalau sebutan zaman sekarang itu bisa dikatakan dukun lah ya. Banyak masyarakat setempat di kampung itu yang percaya bahwasanya beliau ini mampu menyembuhkan semua penyakit, baik itu penyakit secara medis maupun penyakit secara tidak medis ataupun magis. Sebut saja namanya Mbah Darso. Mbah Darso ini merupakan orang tetua di kampung tersebut yang sudah lama, bahkan bisa dikatakan orang yang mendirikan kampung tersebut, Le. Dia memiliki 1 orang istri dan 4 orang anak. Jadi ceritanya berawal dari sini, Le. Mbah Darso ini memiliki satu usaha. Dia adalah seorang petani. Selain dia bisa mengobati orang-orang di kampung itu, Le, dia memiliki kebun yang namanya kebun jeruk purut. Kalian tahu jeruk purut kayak apa? Yaitu jeruk purut ini yang biasa digunakan untuk media-media ataupun salah satu persyaratan untuk mengobati penyakit-penyakit secara non medis, penyakit yang mungkin tidak bisa diobati dengan cara medis. Jadi dia sudah punya kebun jeruk purut sendiri. Jadi setiap hari, tahulah sendiri ya, yang namanya punya kebun pasti setiap hari dia pergi ke kebun dari pagi sampai sore. Hebatnya lagi, Mbah Darso ini hanya melayani pasien mulai dari setelah Isya sampai tengah malam jam 12. Nah, pada malam itu Mbah Darso kedatangan tamu jauh dari Jakarta, Le, untuk datang ke kampung terpencil itu untuk mengobati anaknya. Pas pula lah dia datang sebelum sholat Isya. Ya nggak dilayaninya, Le. Terpaksalah orang itu nunggu. Nampaklah dia pohon seperti pohon jeruk. Nah, rupanya pohon seperti pohon jeruk itu, itulah dia pohon jeruk purut tadi. Dan buahnya pun saking anehnya yang bergerigi-gerigi itu, Le, itu yang membuat mereka merasa aneh. Nah, saking penasaran dengan jeruk purut itu, Le, diambillah sama bapak si pasien dari Jakarta ini, ya kan. Saking penasarannya dia dengan jeruk purut ini, buah apa gitu, ya kan. Jadi diambilnya lah itu jeruk purut, Le, tanpa seizin Mbah Darso ini. Yang namanya mengambil tanpa izin, apalagi itu di rumah orang pintar, itu harus hati-hati juga, Le. Nah, setelah diambilnya jeruk itu, emang tidak ada reaksi apa-apa, Le. Biasa aja kayak orang ambil buah, ya kan. Si buah ini, buah jeruk purut ini ditaruhnya lah dalam mobil, yang seharusnya jeruk purut itu menjadi media Mbah Darso untuk mengobati semua pasien yang ada di situ, dan tidak sembarangan bisa ngambil buah jeruk purut itu. Lalu dipanggilnya lah pasien dari Jakarta ini, ya kan. Masuk dia ke ruangan. Saat mereka masuk ke dalam, auranya itu semakin panas. Padahal cuaca malam hari itu bukanlah panas-panas sekali, Le. Duduklah mereka di suatu kursi atau amben lah ya. Duduklah bertiga, ibu, anak, dan juga suaminya, suami pasien, bapak dari pasien ini tadi. Jadi Mbah Darso pun masuk ke ruangan itu dan langsung bertanya, apa tujuan kalian datang ke sini? Mereka menjelaskan lah bahwasanya anaknya ini dari kecil, dari umur 5 tahun dia tidak bisa jalan. Ya cuma bisa terbaring, makan pun disuapin, mau mandi pun dimandikan. Setelah dilihat kondisi anak ini yang emang nggak bisa ngapa-ngapain, Le, merasa kasihan lah Mbah Darso ini, ya kan. Jadi disuruhnya lah, ayo sini, silakan dibaringkan di tempat tidur, ya. Nah, saat diperiksa oleh Mbah Darso, mulai dari kakinya, mulai dari tangannya, kepalanya, nggak ada yang aneh, entah kakinya bengkok ataupun sarafnya apa, nggak ada. Saat Mbah Darso mulai mengobati anak ini, lalu tangan Mbah Darso ini terhenti di kaki anak itu, Le. Berhenti tangannya di kaki itu, langsung dipegang kuat-kuat. Lalu berceritalah Mbah Darso ini, ada nggak pernah melakukan kesalahan di saat anak ini masih kecil? Tidak pun anak ini melakukannya, kalian sebagai orang tua pernah nggak melakukan kesalahan? Berceritalah ayahnya ini. Rupanya ayahnya ini waktu di kota di Jakarta itu dengan aktivitasnya yang padat, pernah menabrak anak kecil. Nah, anak kecil itu bukannya dibantu sama dia, tapi dia malah lari. Nah, sampai saat ini pun dia nggak tahu kondisi anak itu seperti apa. Jadi karena cerita itu, Mbah Darso sudah tahu penyebabnya apa. Rupanya, Le, anak yang ditabrak oleh bapaknya tadi itu meninggal rupanya, Le. Dan dia tidak tahu karena apa? Karena setelah menabrak itu dia lari. Rupanya di kaki anak ini ada makhluk
yang menempel selama 10 tahun. Ditahan, nggak bisa jalan baring aja itu di kasur itu. Mau ngapa-ngapain pun nggak bisa, buang air pun di kasur. Jadi dibilang sama Mbak Darso, sebenarnya salah satu cara untuk bisa mengobati anak kamu ini dengan cara meminta maaf kepada orang tua korban, Gimana kalau meminta maaf sama orang tua korban? Ayah dari pasien ini nggak tahu sama sekali alamat korban ini di mana. Tapi ada salah satu caranya, gimana cara mengobati ataupun tanpa harus meminta maaf kepada orang tua. Pertama, dia harus menyantuni 100 anak yatim, membiayai dia sampai ke jenjang sekolah. Dan kebutuhan dari anak-anak yatim ini sebanyak 100 orang ini harus dipenuhi. Jadi mendengar persyaratan itu berat kali lah orang tua dari korban ini ataupun dari pasien ini ya kan, Tapi mau nggak mau dilakukan lah. Setelah 3 hari mereka berobat, alhamdulillah ada perubahan, Setelah 3 hari dia kembalilah ke Jakarta. Nah, rupanya bapak dari pasien ini lupa kalau dia ada ngambil jeruk purut di rumah Mbah Darso tadi. Nah, disinilah awal permasalahan makin rumit, Setelah 2 minggu mereka kembali ke Jakarta, baru dia sadar meletakkan jeruk purut itu di dalam dashboard. Kemanapun dia pergi, setiap setelah sholat isya sampai jam 12 malam selalu dinampakkan penampakan, selalu diganggu oleh makhluk-makhluk gaib, Jadi diingat-ingatnya lah, apa kok bisa setelah pulang dari Mbah Darso berobat anaknya ini, banyak sekali kejadian-kejadian janggal yang ada di dalam mobilnya itu. Bahkan di rumah dia itu, entah malam-malam bunyi apalah, mobil itu bunyi sendiri lah klaksonnya, yang entah alarmnya bunyi sendiri, yang nggak ada apa-apa yang tiba-tiba bunyi. Dan kadang-kadang dipanaskan dia nggak mau hidup. Setelah ditelusurinya, dibersihkannya lah mobil itu, jumpalah dia yang namanya jeruk purut yang dia ambil ini, Nah, karena Mbah Darso ini nggak memiliki telepon ataupun alat komunikasi yang lain, terpaksalah, ya kan? Terpaksalah bapaknya ini pergi ke kampung itu lagi, yang perjalanannya sangat jauh, Yang awalnya istrinya ini mau ikut, tapi dilarang. Pergilah dia sendiri. Tiba-tiba mobil dia ini mogok, Mogok mobilnya di tengah hutan, Kau bayangkan sendirian bak mobil mogok di tengah hutan. Keluarlah dia dari mobil, Diperiksanya lah kap mobil itu, ya kan. Entah ada radiatornya kurang air, entah businya ada yang mati, ya kan. Diceknya lah, gak adanya macam-macam mobil ini, ya kan. Diceknya lagi baik-baik semuanya, mulai dari akinya, ditengoknya bagusnya pengapian, nggak adanya masalah. Dia berniat menutup menutup kap itu, ya kan. Disiapkannya menutupnya. Pas dia nutup itu, bam, kalian tahu apa yang terjadi, Di dalam mobil itu, adalah sosok perempuan, yang dari awal dia pergi ke situ dia sendiri, Dia cobalah baca-baca doa-doa lah gitu, kepercayaan dia lah kan. Pergilah makhluk tadi, ya kan. Tapi asal kalian tahu, dia pergi itu nggak akan jauh-jauh, Masuk dia ke mobil, ya kan. Dihidupkan mobil itu, hidup mobil tuh, hidup tiba-tiba, aman. Pergilah dia jalan 15 meter dari lokasi pertama dia mati mobilnya ini, Tiba-tiba mobilnya ini nggak ada tenaganya. Pahit, pahit. Mobil ini bagus, aman-aman aja, udah hidupnya semua. Tiba-tiba mobil itu nggak ada tenaganya. Digas pun jalannya pun pelan. Padahal dia ngerasa ngegasnya udah kuat kali ngegas itu, ya kan. Kalau RPM-nya itu udah tinggi kali RPM-nya. Teringatlah dia dengan sosok perempuan tadi yang tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang. Ini pasti udah dikerjain lagi nih sama makhluk ini nih. Pergilah dia keluar mobil dengan beraninya, Rupanya di atas mobil itu, udah betenge. Kalian mau tahu apa yang betenge? Besar, hitam, berbulu. Setelah dia melihat sosok yang besar, hitam, berbulu itu, emang bener-bener dia udahlah. Emang udah lemas lah kaki dia itu. Udah lemas kaki dia itu, nggak tahu mau ngapain lagi. Yang akhirnya dia memberanikan diri untuk lari ke hutan-hutan itu, Lari ke hutan-hutan itu, mencari pertolongan lah maksud diri dia ini, ya kan. Mencari pertolongan yang harapannya entah adalah rumah warga yang terpencil di situ, bisa dia minta tolong. Pergilah dia lari ke dalam hutan itu, mengikuti jalan-jalan kecil. Nah, nggak lama lah dari dia berlari itu, kurang lebih mungkin 10 menit dia berlari meninggalkan mobilnya itu.
Jumpalah dia seperti gubuk, Le. Jumpa dia seperti gubuk itu, singgahlah dia ke situ yang harapannya di dalam gubuk itu adalah orang yang bisa nolong dia. Emang adanya lampu dalam itu. Dalam pemikiran dia, kalau ada lampu di dalam itu, kalau di hutan itu nggak ada ya lampu-lampu listrik Le, kayak gini Le, nggak ada. Pergilah dia ke gubuk itu, Le. Sampai di gubuk itu, diketoknya lah pintu. Tok 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 tok. Dipanggilnya orang dalam itu. Nggak ada jawaban, Le. Diberanikannya lah dia pergi ke belakang, entah orang tuh pergi ke kamar kecil, entah apalah namanya itu. Sepinya, nggak adanya orang di sini. Kehidupan pun nampaknya nggak ada. Tapi kenapa ada lampu di situ? Karena emang nggak ada orang di belakang. Majulah dia ke depan, mencoba untuk memberanikan diri masuk ke dalam. Dibukanya pintu itu. Tiba-tiba pas dia buka pintu, angin kencang datang. Wush. Saat dia masuk ke dalam rumah itu, Le, tiba-tiba di dalam rumah itu lampu-lampu yang ada di situ semuanya hidup. Nggak lama setelah dia masuk ke situ, dengan paniknya dia mencoba untuk keluar dari gubuk itu. Nggak bisa-bisa, Le. Nggak bisa-bisa. Saat dia balik setelah dia mencoba membuka pintu depan tadi, Le, di mana dia masuk tadi, Le. Pas dia balik ke belakang, bam, ketemu dia sama Mbah Darso itu. Kau tahu kalian? Ketemu. Kagetlah dia, kok tiba-tiba Mbah Darso ini bisa ada di sini, ya kan? Dia bilang ya, Mbah kok bisa ada di sini, Mbah? Bukannya rumah Mbah masih jauh dari sini? Mbah Darso ini nggak menjawab, Le. Pas dia lari tadi, rupanya dibawanya jeruk purut ini tadi kan, yang ada di kantongnya tadi itu. Setelah itu diberikannya lah jeruk purut ini kepada Mbah Darso, yang nggak ada ngomong-ngomong itu diberikannya lah. Dan emang diambil sama Mbah Darso itu. Tapi pandangan Mbah Darso ini aneh. Pandangan tajam penuh dengan dendam, Le. Setelah diambilnya jeruk purut itu, Le, nggak lama pintu itu terbuka. Setelah dia keluar, tuh muntah darah. Nah, di dalam muntah darahnya itu, Le, kalian tahu apa yang keluar? Silet, paku. Jadi keluarlah benda-benda tajam yang kecil-kecil nih, Le. Ada jarum juga di situ, Le. Tiba-tiba kehabisan darah. Dan akhirnya dia lemas, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Terbaring pingsan lah dari situ, Le. Jadi besok paginya, Le, datanglah beberapa petani-petani pekerja-pekerja kebun itu. Jumpalah yang bapak yang tadi ini, yang pingsan tadi habis muntah-muntah darah tadi, Le. Masih hidup atau enggak ini orang? Kayak gitu. Di tempat dia pingsan itu rupanya bukan gubuk, kuburan tua, Le. Rupanya itu kuburan tua yang ada di tengah hutan. Ya diobati orang inilah. Nah, berobatnya itu Mbah Darso tadi. Mbah Darso tadi lah berobatnya dia. Mbah Darso tengok, ini perasaan bapak yang dari Jakarta ini nih. Apalagi dia balik ke sini kan. Diobatinya lah. Setelah diobatinya beberapa hari, sadarlah bapak itu. Setelah bapak ini sadar, barulah dia bercerita sama Mbah Darso. Mbah, aku sebenarnya memang mau ke sini, Mbah. Aku mau minta maaf. Aku kemarin waktu ngobatkan anak aku, tak ambil sama aku jeruk purut di depan rumah Mbah itu. Lupalah aku bilang sama Mbah. Setelah aku pulang ke Jakarta selama 2 minggu itu, diceritakannya lagi kejadian-kejadiannya itu. Bahkan sampai dia mau ke situ juga diceritakannya lagi. Nah, jadi setelah diceritakannya, barulah Mbah Darso bilang, itu jeruk purut bukanlah sembarangan jeruk purut. Jeruk purut itu memang aku tanam untuk mengobati orang, untuk media mengobati orang. Tapi kenapa kau ambil secara tanpa izin aku? Itulah akibatnya. Nah, sekarang aku coba mengobati kau, tapi aku tidak menjamin karena ini kesalahan pure dari diri kau sendiri, katanya kan gitu. Ya, akhirnya Mbah Darso bilang, gimana anakmu? Dia bertanya lah masalah anaknya tadi, gimana anakmu? Sudah ada perkembangan atau enggak? Dibilangnya alhamdulillah lah Mbah, udah ada perkembangan setelah berobat ke sini. Akhirnya dia sudah mulai belajar jalan sekarang, ya kan. Nah, syarat-syaratnya aku berikan udah kau lakukan belum? Saat ini sebagian sudah kulakukan, Mbah. Dia bilang gitu kan. Mbah Darso pun udah taunya ditemukan di mana karena masyarakat ini pun cerita. Tapi Mbah Darso bilang, kalau untuk urusan itu saya nggak bisa membantu kamu lebih. Saya cuma bisa membantu kamu. Saya memaafkan apa yang telah kamu lakukan. Saya ikhlaskan jeruk purut ini. Saya ikhlaskan jeruk purut ini. Tapi setelah apa yang terjadi dalam hidup kamu, saya tidak tahu apa-apa lagi. Intinya saya sudah mengikhlaskan apa yang kau ambil. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kau, katanya kan. Sekarang menjadi pelajaran untuk kau. Ketika kau pengen ngambil barang orang, jangan pernah ngambil sembarangan. Jangan pernah ambil sendiri tanpa seizin dari orang yang punya. Apapun itu namanya.
ya kan. Jadi setelah dibilang Mbak Darso itu merasa tenang lah dia, Le. Setelah dia pamit dengan Mbak Darso, dia pulang. Akhirnya dia pulang. Masih tetap sendiri dia, Le. Pulang lah dia. Tapi nggak jauh dari lokasi itu, Le. Kurang lebih perjalanan 10 menit dari lokasi di mana mobil itu teronggok. Selama beberapa hari, Le. Kecelakaan lah bapak itu. Kecelakaan. Tiba-tiba mobil dia hilang kendali. Memang saat itu kondisinya sepi, jalannya namanya jalan kampung, Ale. Jalan kampung tahu sendiri ya kan, kok kampung-kampung di ini karena pinggir jalannya agak-agak berjurang-jurang dikit ya kan. Jalannya pun nggak bagus ya kan. Jadi entah kenapa tiba-tiba dia banting setir. Bang, ditabraknya pohon besar, jebam ya. Kecelakaan lah bapak tadi itu kan, Le. Setelah dia masuk ke jurang, setelah mobilnya itu hancur, meledaklah semuanya. Dia pun meninggal di tempat, Le. Tapi masyarakat setempat setiap melewati tempat kejadian itu, Le, dia mencium aroma jeruk purut, Le. Kalian tahu aroma jeruk purut seperti apa? Kalian carilah jeruk purut itu, kalian cium. Jadi setiap orang lewat situ setelah jam 9 malam sampai jam 12 malam itu aroma jeruk purut itu kuat kali. Aroma jeruk purut itu kuat kali. Kebanyakan masyarakat setempat mempercayai bahwasanya penyebab meninggalnya bapak ini tadi gara-gara jeruk purut, Le. Hanya mengambil sebiji jeruk purut yang bukan milik dia tanpa seizin yang punya, akhirnya nyawa melayang. Disitulah awal kisah dari misteri jeruk purut, Le. Jadi dari cerita ini ada kesimpulannya, Le. Kesimpulannya, jangan kau ambil-ambil hak orang itu. Janganlah kau ambil barang-barang orang tanpa sepengetahuan orang yang punya. Kalau kalian mau barang itu, kalian minta sama yang punya. Kalian minta baik-baik. Nggak mungkin nggak dikasih, kecuali yang punyanya pelit, ya kan? Kalau yang namanya pelit, kuburan sempit. Jadi tuh, Le. Terima kasih banyak buat kalian semuanya yang sudah menyimak cerita ini. Kita jumpa lagi di cerita selanjutnya. Tetap pantengin terus, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Storycam di konten Jari Kiri, Jelajah Diri, Kisah Misteri.